Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kita berhasil bikin komponen counter di Livewire, nah berikutnya kita akan bikin sebuah contoh yang lebih real gitu ya. Jadi kita akan bikin sebuah CRUD atau CRUD untuk sebuah produk misalnya. Jadi kita akan menggunakan database tentunya untuk menyimpan datanya. Terus nanti kita juga akan handling untuk file uploadnya juga. Oke, kita sambil lihat atau sambil baca-baca di dokumentasi Livewire-nya ya. Jadi di sini kita tetap buka dokumentasi untuk panduan kita ngoding nantinya. Oke, jadi di sini saya akan buat dua halaman. Maksudnya nanti halamannya untuk bikin produknya itu anggaplah admin. Walaupun di sini saya nggak akan bikin untuk autentikasinya ya. Jadi kalau autentikasi silakan menggunakan Laravel Breeze dengan stack-nya Livewire. Itu akan otomatis dapat ya. Tapi goalnya di sini kita adalah belajar tentang konsep dari Livewire itu sendiri. Jadi yang terpenting adalah prosesnya, gimana kita bikin CRUD-nya, terus upload filenya seperti itu ya. Baik, jadi di sini saya akan buat terlebih dulu database-nya. Kita akan buat dengan perintah make model, terus kemudian di sini kita akan buat namanya produk modelnya ya, terus kita gunakan flag M untuk membuat migration-nya sekalian. Nah, kita punya file ini atau file migration yang akan kita gunakan untuk membuat tabel produk. Nah, di sini kita bisa bikin sebuah inputan untuk namanya atau nama dari produknya, table, kemudian kita gunakan string, dan di sini kita gunakan slug ya. Kita gunakan unique untuk slug-nya. Oke, seperti ini. Lalu kita akan punya deskripsi. Jadi di sini kita mungkin tambahkan description. Kita gunakan teks ya. Teks, kemudian kita gunakan description. Lalu ada lagi yang namanya string image, di mana ini akan kita gunakan untuk menyimpan gambarnya nanti atau path-nya ya. Dan di sini kita buat new label. Oke, lalu di sini kita buat defaultnya null. Oke, seperti ini. Jadi ini aja udah cukup saya rasa untuk sebagai contoh bagaimana sih kita membuat sebuah CRUD atau CRUD di Livewire ya. Baik, sekarang kita jalankan aja migration-nya supaya kita punya database-nya ya, PHP Artisan migrate. Nah, kita udah migrate untuk produknya ini atau table produknya ini. Nah, kita coba cek di database-nya. Oke, di sini saya ada database Laravel. Nah, sekarang saya punya table yang namanya produk ini ya. Oke, jadi sudah kita miliki untuk tabelnya. Lalu saya buat di modelnya ini untuk produk kita bisa gunakan protected guarded ya. Jadi kita nggak perlulah untuk definisikan satu persatu untuk variable gitu ya. Misalnya nanti ada penambahan kolom itu ya kita nggak usah nambahin. Jadi yang di guarded apa? Jadi kalau kosong seperti ini ya udah semuanya bisa diisi secara mass assignable. Nah, kalau yang belum tahu ini gunanya ya untuk menghindari error mass assignable itu ya. Jadi biasanya saya gunakan protected guarded bukan variable, atau biasanya malah saya gunakan di app service provider dengan model unguard. Jadi semua model nanti otomatis sudah bisa digunakan secara massal atau mass assignable tanpa mendefinisikan property guarded seperti ini. Oke, sekarang berarti kita akan buat sebuah komponen full page komponen, tentunya masih full page komponen kali ini ya. Jadi kita akan buat komponennya namanya produk ya. PHP Artisan make Livewire. Mungkin di sini saya buat admin gitu ya. Admin karena nanti ini anggaplah gunanya untuk admin gitu ya. Admin produk.
Oke, saya buat seperti ini aja ya. Jadi nanti kita buat listnya itu di dalam satu halaman aja, atau ya fungsinya CRUD itu di satu halaman aja. Jadi ya ini secara gampangnya aja. Jadi kita nggak bikin banyak page, cuma satu page yang menghandle semua proses CRUD-nya nanti. Oke, di sini kita punya admin products untuk kelasnya dan ada admin products juga untuk view-nya. Oke, kalau di sini kita bisa lihat ya, layaknya kelas yang baru dibuat ya, kosongan cuma return untuk rendernya ke view Livewire admin products ini. Oke, jadi ya seperti yang kita lakukan sebelumnya, kita bisa gunakan routingnya ini seperti ini aja. Saya gunakan admin product seperti ini. Lalu di sini saya buat namanya admin.product. Nah, untuk kelasnya jangan lupa diganti ya, products. Ini dari Livewire app, Livewire admin products. Oke, kalau sudah seperti ini kita bisa akses tentunya di sini. Livewire counter ini kita ganti atau kita akses admin/products. Ups, typo. Oke, di sini kosongan karena emang kita belum ngisi apapun ya di sini. Nah, di sini kita coba isi dengan H1 produk seperti ini, kita refresh dan kita punya halaman produk ini. Ya, ini hal-hal yang biasa aja di Laravel ya. Jadi sama aja kalau kita sudah terbiasa. Nah, karena di layoutnya ini sebenarnya ada slot untuk title ini, maka kita bisa aja tambahkan di sini X slot title sama dengan admin product gitu aja deh ya. Kita bisa buat seperti ini dan kita refresh. Oh, internal server unable to locate component slot. Oke. X slot seperti ini kah? Oke. Blade slot. Oke, saya lupa sintaksnya. Jadi ya kita tetap seperti ini. Terjemahkan asli aja deh. Kita coba cari slot ya. Nah, slots ini. Oke. Ini slot defaultnya ya. Kalau itu harusnya pakai X slot ya. Oh, X slot titik 2 title. Oke, maaf. Sudah betul, cuman di sini kita tambahkan titik 2 title. Harusnya ini udah bisa ya. Kita coba refresh. Multiple root element. Oke. X slotnya bisa kita taruh di dalam seperti ini ya. Oke, pack title nggak berubah. X slot titik 2 title. Oke. X slot title. Oh, maaf. Jadi bukan di sini. Jadi kita taruh di tengah-tengahnya atribut ini ya. Oke, lalu di sini untuk titelnya kita ubah admin product. Oke. Kita refresh dah. Di sini untuk title page-nya itu udah berubah ya. Jadi sudah jadi admin product. Oke, sedikit hambatan ya, agak lupa untuk sintaks slotnya. Oke, kalau sudah begini mungkin kita akan bikin langsung fungsi untuk CRUD-nya mungkin ya, CRUD-nya gitu ya. Tapi biar manis kita mungkin akan tambahkan Tailwind di sini ya. Pakai CDN aja udah cukup harusnya ya. Jadi kita nggak perlu setup lama-lama. Kita pakai Tailwind CSS ini. Oke. Kita gunakan play CDN ini ya. Oke. Kita sudah punya Tailwind harusnya di sini. Nah, di sini kita buat kelas text center, harusnya ada ya text center seperti ini. Oke, nggak ada Tailwind config.
Nah, itu error gara-gara ekstensinya sepertinya. Oke, ini blade formatternya ya. Kita setting. Nah, kita turn off dulu aja ya untuk sementara. Itu untuk auto format si blade formatter yang saya setup sebenarnya. Jadi karena ya ekstensi terus dia cari file Tailwind config-nya. Oke, kita sudah punya Tailwind di web kita ya. Dan di sini mungkin kita akan buat div kelasnya flex gitu ya. Terus justify center. Oke, seperti ini aja. Lalu kita copy aja ya Tailwind form gitu aja. Tailwind input. Tailwind UI mungkin ya, kita coba lihat. Oke, bagus. Iya. Tailwind UI ini ya emang ini ya berbayar untuk Tailwind UI. Oke, kita coba Tailwind input. Kalau Flowpad install lagi ya. Harusnya ada sih. Kita cari di komponen ini aja ya, langsung ke komponen aja. Iya, diarahkan ke sini ya, ke Tailwind UI. Komponen, langsung ke komponen aja deh. Hero section CTA. Oke. Gimana sih? Agak lupa nih inputannya ya. Harusnya di form. Kita bikin sendiri aja deh ya. Daripada kelamaan. Nah, di sini kita gunakan space Y ya. Space Y 4 lah mungkin ya. Terus ini keluar terus. Kita buat input dan kelasnya itu mungkin rounded, terus border ya, terus paddingnya 2 seperti ini. Nah, seperti ini aja. Ini kenapa sih terus ya? Apa di disable aja dulu ya? Oke, seperti ini kita coba lihat. Nah, di sini kita punya inputan untuk namanya ya. Kita buat div, ada input, ada label. Nah, labelnya ini kita buat seperti ini, name, kemudian ada slug ya. Astagfirullah, ini menyingkirkan sekali ya. Bentar ya, saya coba on save-nya ini saya false saja deh, biar nggak ngeformat dia ya. Ada name, kemudian ada slug ya, ada slug, text ya sama. Ups, flexnya mungkin kita buat flex call ya, flex call seperti ini. Justify center jadi nggak beda ya, karena dia kolom, jadi kita gunakan item center, jadi seperti ini. Oke. Termasuk ini juga mungkin kita akan gunakan kelas flex call ya. Nah, oke, kita gunakan kelas yang sama seperti ini. Ada name, ada slug. Kemudian tadi kita punya apa lagi di tabelnya? Name, slug, description, image ya. Nah, oke, berarti kurang description sama image saja. Oke, kita buat di sini.
Nah, kalau di sini itu berarti bukan input tapi text area ya, karena ya kalau yang namanya deskripsi itu biasanya lebih banyak gitu ya. Ya, atau bisa lebih panjang gitu untuk ininya ya. Oke. Agak beda gitu ya. Ya, biarin lah. Yang penting nggak terlalu buruk. Oke. Ini bukan slug tapi description. Lalu kita punya input untuk file dan di sini kita gunakan file seperti ini. Image ya, image dari produknya nanti. Oke, ini beda lagi ya untuk width-nya. Mungkin width-nya kita bisa atur ya. Oke, jadi di sini kita buat width-nya 46 mungkin ya. Width 46. Bisa nggak ya sama ya? Nggak mau ya? Kenapa nggak mau dia ya? Kalau width-nya kita ubah ke 64, apakah tetap nggak bisa? Oh, bisa. Kenapa nggak mau 48 ya? Udahlah, yang penting bagus ya. Kita nggak terlalu fokus ke yang namanya styling ya. Jadi kita akan fokus ke formnya aja nanti. Oke, lalu kita akan punya sebuah button ya. Input type boleh pakai button seperti ini. Boleh pakai submit. Oke, kemudian value-nya adalah add product seperti ini. Oke, tentu aja nggak perlu label. Terus background-nya, karena saya itu suka warna teal atau ya hijau yang gitulah ya. Nah, kita gunakan seperti ini. Text-nya kita buat white. Text white. Jadi untuk buttonnya ya terserah kawan-kawan mau styling kayak gimana ya. Nah, kita punya seperti ini dan spacingnya terlalu gede. Jadi spacingnya Y ini kita buat 2 aja biar nggak terlalu jauh jaraknya. Jadi kita udah punya formnya seperti ini. Dan bagaimana sih kita membuat atau mengisi formnya di sini atau mengisi form Livewire-nya gitu ya. Jadi ya kita perlu yang namanya property seperti yang kita pelajari sebelumnya. Jadi kita akan buat property yang namanya name, slug, description, dan image nantinya. Baik, kita buat contohnya untuk name dulu ya. Jadi kita akan pelan-pelan, nggak usah terlalu buru-buru gitu ya. Nah, di sini kita bisa buat public name, oke. Di sini mungkin defaultnya adalah kosong gitu ya. Seperti ini. Lalu bagaimana kalau kita ingin gunakan di sini? Kalau untuk yang kemarin itu kan kita gunakan wire click karena dia sebuah fungsi yang akan dijalankan. Nah, kalau untuk nilai atau properti atau variabel yang ingin mempunyai nilai, itu kita gunakan apa? Jadi, kalau seperti itu di Livewire ada yang namanya wire model. Kalau kawan-kawan familiar dengan Vue.js, mungkin kayak vModel gitu ya. Oke, jadi seperti ini dan kita tulis nama propertinya. Dan nama propertinya adalah name tentu aja ya. Kita akan coba jalankan di sini. Name-nya sepatu misal. Oke, kita nggak tahu apakah ini berhasil atau enggak. Nah, karena si Livewire ini reaktif ya, jadi kita bisa ngetes untuk Livewire ini untuk tahu value dari model ini atau properti ini tadi. Nah, kita bisa coba di sini nih. Anggaplah kita punya seperti ini ya, kita kasih tombol atau tanda seperti ini. Nah, di sini kita bisa cetak atau echo. Kalau pakai Blade itu kan ini kayak echo gitu ya. Nah, kita gunakan name seperti ini. Oke, kita refresh sepatu.
Oke, nggak berubah. Karena di LiveWire 3 itu harus ditambahkan live gitu ya, wire model.live seperti ini. Kita coba refresh lagi, refresh sepatu. Jadi kalau mau reaktif, kita harus tambahkan live pada wire model untuk LiveWire 3. Nah, ini kenapa seperti itu? Karena ya mungkin untuk mencegah yang namanya kebanyakan request ya. Jadi problem di LiveWire 2 itu adalah terlalu banyak request yang jadi masalah waktu itu. Jadi secara default di LiveWire 3 itu nggak dijalankan live tadi atau reaktif tadi ya. Jadi kalau mau reaktif tambahkan live. Jadi seperti ini sepatu misalnya. Kalau nggak butuh ya nggak usah. Seperti itu. Jadi kalau emang nggak butuh ya nggak perlu gitu ya pakai live-nya itu ya. Baiklah, seperti ini kita sudah bisa ya. Jadi tinggal kita copy aja untuk Slack sama description-nya. Lalu kita coba untuk ke text editor lagi dan kita masuk ke produk ini lagi. Nah, kita buat untuk Slack-nya. Untuk sementara kita akan nggak bikin yang Slack otomatis atau apapun, atau Slack-nya bisa kita hilangkan juga boleh ya, nggak perlu di input misalnya, bebas. Jadi ya ini contoh aja. Terus ada description dan ada public image ya. Nah, image ini mungkin nanti akan berbeda penanganannya. Oke, untuk sementara mungkin kita cukup buat seperti ini dulu. Jadi nanti image kita handling belakangan. Jadi untuk sementara kita coba goalnya adalah membuat field name, Slack, dan description bisa terisi. Nah, ada yang kurang sebenarnya di form kita tadi ya. Oke, di sini kita mungkin bisa gunakan form aja, jadi bukan div ya, otomatis berubah ya tentunya di sini. Nah, di sini ada yang namanya wire prevent ya kalau nggak salah. Wire submit prevent. Gini atau pakai titik ya? Kita coba cari aja ya. Kita cari tahu prevent ini, prevent harusnya ada. Nah, ini prevent supaya dia nggak, kalau di submit itu nggak ngejalanin default behavior-nya atau ya fungsi biasanya gitu ya. Gampangnya kalau form kan otomatis nge-submit gitu ya. Jadi dia akan mencegah hal itu supaya dia bisa ngejalanin fungsi dari LiveWire seperti itu ya. Mana tuh prevent ya? Nah, ini prevent. Nggak ada tuh. Prevent default bukan ini. Form ya mungkin nanti. Submitting form ini ya. Kalau nggak salah di situ wire submit save. Oke. Harusnya ada prevent sih. Oke, kita gunakan ini aja nggak apa-apa ya. Kalau emang nggak bisa nanti baru kita cari. Oke, kita buat wire submit aja tanpa prevent. Kita buat fungsinya apa nih namanya ya? Mungkin save product gitu aja deh. Nah, kalau fungsi ya tentu aja sama kayak yang kita bahas kemarin ya. Jadi kita juga bikin public function atau public method yang kita akan gunakan untuk akses ini. Oke, lalu kita juga harus sesuaikan ini wire model Slack, dan di sini saya live-nya untuk live ini saya hapus saja karena mungkin kita nggak butuh yang real time tadi ya, karena mungkin ya Slack-nya ini kita nggak perlu generate yang kayak otomatis, jadi kita nggak perlu live. Jadi ya cukup seperti ini aja yang nggak perlu reaktif gitu ya. Jadi ya kita buat sederhana mungkin. Jadi kayak form Laravel biasa sebenarnya, cuman di sini pakai LiveWire gitu aja ya. Nah, untuk image mungkin saya skip terlebih dahulu ya, karena ada handling yang berbeda nantinya. Oke, sekarang kita coba untuk ke sini, kita refresh.
sepatu, lalu di sini sepatu ya, produk sepatu. Kalau kita add product, unable to call component method. Jadi komponen kita itu belum punya metode yang namanya save product. Oke, lalu kita masuk lagi ke komponennya atau kelas komponennya ya. Kita buat public function save product. Nah, di sini kita bisa simpan produknya. Oke, kita bisa gunakan seperti ini, product, create, terus di sini kita bisa buat name, lalu kita buat this, name, copy aja, this slug, lalu di sini ada this, description. Oke, produknya ini jangan lupa untuk di use ya, product. Ini ya, use app models product ini. Oke, lalu mungkin di sini kita bisa dd produknya. Kalau di sini kita simpan dulu ke variabel ya. Jadi kalau emang datanya sudah tersimpan, harusnya di sini kita juga dapat data yang sudah tersimpan tadi. Oke, lalu kita masuk lagi ke browser, kita coba refresh. Sepatu, lalu di sini produk sepatu, kita simpan. Oke, di sini kita bisa lihat ada datanya ini. Untuk membuktikan tentu aja kita perlu cek di MySQL kita ya, kita refresh. Nah, datanya sudah masuk, kecuali image-nya ya, jadi ya image-nya masih kita kosongin. Nah, seperti itu. Kita langsung coba untuk tampilkan datanya ya, jadi datanya itu kita tampilkan. Nah, kalau kita kemarin kan, atau ya, kalau untuk nampilin data itu kan pakai properti tadi ya. Cuman, untuk data yang berbentuk list itu sebaiknya langsung dikirim di sini. Karena Livewire itu akan bingung nanti kalau ada pagination dan kita gunakan seperti ini ya. Jadi misalnya saya punya list product nih, public products. Seperti ini misalnya, terus di sini tuh array kosong gitu. Kemudian kita harus assign atau kasih nilainya itu di public function mount. Jadi ketika di mounting komponennya itu akan kita kasih nilai this product, products pakai S ya, sama dengan product. Misalnya all gini ya. Ini nggak akan ada masalah sebenarnya. Cuma nanti kita akan coba ya. Di sini saya akan coba kasih contoh buat kawan-kawan supaya paham. Nah, di sini kalau saya buat di bawahnya ini, di sini saya buat HR atau garis gitu ya. Lalu di sini saya akan buat sebuah for each products ya. Products as product seperti ini. Lalu di sini mungkin saya akan buat paragraf saja ya, product name seperti ini. Kita refresh dan di sini ada sepatu. Oke, HR-nya mungkin kita kasih margin 2. Oke ya, ada marginnya lah. Ini kita buat listnya gitu ya. Ada sepatu. Mungkin di sini setelah sepatu kaos kaki gitu ya. Kaos kaki misal seperti ini. Produk kaos kaki seperti ini ya. Oke, kita lihat di sini datanya ya, ada kaos kaki seperti itu aja. Nah, masalahnya ketika kita gunakan properti seperti ini, maka ada masalah ketika kita mau pakai pagination. Kita gunakan paginate seperti ini, kita refresh dan di sini ada internal server error ya, property type not support in Livewire property. Jadi ya nggak disupport gitu ya untuk pagination-nya ya. Jadi ini nggak bisa digunakan seperti ini.
Jadi kita bisa gunakan ya layaknya di Laravel seperti biasa. Jadi dia sudah otomatis jadi properti sebenarnya ya nanti. Produk seperti ini misalnya. Lalu di sini kita gunakan produk paginate. Anggaplah di sini 1 gitu ya. Oke, lalu saya coba di sini ada sepatu. Oke. Kalau mau nampilin pagination-nya, ya sama aja kayak kalau kita pakai Laravel biasanya aja. Jadi di sini kita gunakan products, links gitu aja ya. Oke, di sini ada pagination. Oke, di sini kita bisa lihat ya. Jadi kita sekalian belajar pagination ya. Oke, kita lihat di sini ada loading. Coba diperhatikan di sini ya. Kalau saya klik pada pagination-nya, nah, itu ada loading atau reload halaman gitu ya. Jadi di Livewire supaya ini berasa nggak reload halaman, itu kita bisa gunakan thread aja. Kita tambahkan thread sesederhana itu ya. Jadi kita masuk lagi ke kelas komponennya. Di sini kita gunakan thread use with pagination seperti ini. Kita coba refresh dan sekarang saya coba lagi. Coba diperhatikan di bagian tab ini ya, apakah terjadi loading atau enggak gitu ya. Nah, sudah enggak ya. Kelihatan ya bedanya. Kalau enggak, saya coba ulang lagi. Dan di sini saya refresh. Nah, kelihatan ya ada biru-biru itu loading. Kalau di Firefox, kalau Chrome mungkin ada bulat yang muter gitu ya. Oke, ini kita sudah bahas pagination. Jadi kawan-kawan juga tahu bagaimana sih kalau ada yang seperti itu ya handlingnya. Jadi ternyata Livewire itu nggak support kalau kita pakai property terus kita gunakan pagination seperti itu ya. Nah, sekarang mungkin kita bisa lanjut ke file upload. Nah, untuk file upload ini ya tadi kita ada handling yang berbeda untuk file upload di Livewire ya. Nah, kita langsung aja ke dokumentasinya. Kita baca dulu. Oke. Nah, di sini kita bisa gunakan seperti ini ya. Jadi kita gunakan thread use with file uploads. Nah, ini agak berbeda dengan Livewire 2. Jadi saya udah lama nggak pegang Livewire juga sebenarnya. Jadi untuk Livewire 2 itu nggak seperti ini caranya waktu itu, dan sekarang lebih mudah lagi ternyata ya. Kita nggak perlu manipulasi apapun di sini. Kalau di Livewire 2 itu masih perlu loh. Jadi ini lebih enak, tinggal di photo store gitu aja. Oke, tentu aja untuk file storage itu kayak biasanya ya. Kita gunakan PHP Artisan storage link, oke seperti ini. Lalu untuk environment-nya, di env ini kita masuk ke bagian file system ini, kita gunakan public ya supaya bisa diakses public, jangan lokal ya. Jadi ini biasanya yang kelupaan. Jadi harus di public. Oke, kalau seperti ini harusnya lebih gampang sekarang ya. Kita coba gunakan ini ke sini tadi. Ke kelasnya ya maksudnya, bukan ke sini-sini. Oke, ada image dan di sini kita gunakan with file uploads. Oke, untuk penggunaan threads bisa seperti ini atau bisa ke bawah bebas. Kalau enak ya enak seperti ini ya. Nah, di sini kita coba image. This image store. Nah, ini path-nya ya. Nggak muncul ya. Harusnya bisa ini ya. Path-nya itu kemana? Mungkin di sini image. Oh, nggak bisa disebut ya ini untuk parameter name-nya. This image store. Nah, kenapa ini nggak mau ya? Expected object found string interleavens ya. This image ini public image. Oke, mungkin kita coba baca lagi. Oke, kita tanpa string ya. Jadi kita buat ini
defaultnya tanpa string seperti ini. Jadi kita deklarasikan aja propertinya sebagai image tanpa nilai default sebagai string gitu. Jadi ini juga perlu dicatat atau jadi catatan juga ya. Oke, sekarang kita sudah punya form yang seperti ini. Kita bisa coba untuk tambahkan ya. Oke, mungkin di sini saya akan mungkin sok ya. Entahlah, nggak jelas ini ya. Oke, sok ini. Oke, jadi mungkin kita akan kaos kaki tadi udah. Apa ya? Topi. Image of head. Oke, kita cari yang nggak jelas juga gambarnya. Head. Oke, topi. Produk topi seperti ini aja. Kemudian kita file upload ini ke head product. Call to a member function store on null. This image store image. Oke. Apakah formnya itu perlu didefinisikan? Harusnya enggak juga. Oops, kita belum definisikan modelnya. Oke. Jadi ya nggak tahu kenapa langsung sadar gitu ya ketika baca ini. Soalnya tadi saya pikir harus pakai enctype gitu ya, atau encryption type-nya gitu ya, yang multiplatform data itu ya. Biasanya kalau kita lupa nggak bisa upload file. Ternyata di Livewire nggak perlu seperti itu. Sepertinya ya. Kita coba cek lagi. Nah, di sini saya belum tambahkan wire modelnya. Wire model sama dengan image. Oke, kita masuk lagi dan kita refresh lagi. Topi, produk, topi. Dan di sini kita coba upload filenya. Kita add product. Oke, berhasil ya, nggak ada masalah. Cuman paginationnya nggak masuk akal sih. Satu halaman satu produk gitu ya. Kita sesuaikan dulu paginationnya. Jadi secara default aja ya. Kita nggak kasih nilai seperti ini. Oke, kita balik ke browser. Kok aneh? Oke, masuk ke halaman 1 dulu ya. Jadi tadi ada halaman berapa? Jadi kosongan. Nah, di sini ada sepatu, kaos kaki dan topi. Kemudian kita coba cek deh ke sini ya. Ternyata emang sudah masuk gitu ya untuk gambarnya. Nah, untuk menampilkan gambar ya seperti biasa aja. Kita masuk ke sini, ke listnya tentu aja. Mungkin kita akan buat sebuah div deh. Ya, walaupun nggak bagus, tapi nggak jelek-jelek banget ya. Space Y 2. Kemudian di sini ada H1 aja deh ya. Product name-nya. Lalu di sini ada image search. Di sini kita bisa gunakan, bisa pakai asset, bisa pakai storage get. Nah, di sini kita bisa gunakan product image seperti ini ya. Oke, kita coba refresh. Location must be type of null given. Oke, ini karena ada beberapa kolom yang null ya nilainya. Di sini ada image yang null, jadi itu ada masalah jadinya. Nah, caranya itu biasanya saya buat sebuah fungsi untuk ambil gambarnya. Jadi kita masuk ke model produk ini. Nah, di sini biasanya saya akan buat sebuah public function, namanya mungkin get image gitu ya. Ini sebenarnya bebas buat kawan-kawan ya. If this image tidak sama dengan null, kita return. Oke, seperti ini. Oke, sorry, this image. Jadi kita pakai this ya. Dan storage-nya ini jangan lupa untuk di import
illuminate support facade storage. Nah, if null, atau kalau dia null, kita bisa return. Biasanya saya pakai placeholder sih ya. Kita coba aja. Image placeholder. Oke. Jadi kita gunakan ini aja ya. Jadi nggak usah bingung-bingung. Placeholder. Oke, kita formatnya 400 saja ya kayaknya. Atau 600. Oke, copy aja deh ya. Nanti kita atur. Kita copy lalu kita return di sini. Oke, kemudian kita masuk lagi ke browser dan kita coba refresh. Oke, dan masih nggak bisa ya. Storage get product. Oke, maaf. Di sini saya belum ganti atau belum saya save filenya. Yang ada di sini. Oke. Jadi di sini kita bisa panggil product get image seperti ini ya. Nah, sekarang kita punya ya kurang lebih seperti ini. Tapi topinya nggak muncul nih. Oke, kita view page source. Wow, ada apa ini? Image-nya seperti ini. Wah, ini LiveWire-nya nggak kelihatan ya. LiveWire-nya nggak kelihatan. Oke, kalau tidak null kita return storage get. Oke, jadi mungkin cara gampangnya untuk debug seperti ini bisa pakai DD, bisa pakai yang lain. Gampangnya sih pakai gini aja. Kita echo di sini, hasilnya gimana? Oke. Oh, jadi LiveWire ini nyimpennya bentuk seperti ini ya. Bukan pet, tapi tadi pet ya. Sorry, harusnya bukan get ya. Maaf, saya yang salah. Kita coba masuk ke model produk lagi, mungkin storage URL kalau nggak salah ya. Nah, benar. Maaf, saya salah ambil metodenya ya. Nah, jadi di sini kita pakai storage URL untuk ngedapetin URL-nya dari si gambarnya tadi ya. Oke, jadi kita sudah bikin listing datanya dan kita juga bisa upload file ke project kita dengan LiveWire gitu ya. Oke, bumbu terakhir kita hapus dulu supaya nggak bikin kotor ya di sini. Jadi kita butuh gambar aja. Lalu di sini mungkin ada paragraf. Nah, paragraf ini kita isi dengan product description seperti ini. Kita refresh. Oke, di sini ada produk kaos kaki, ada produk topi. Kalau mau manis lagi, mungkin kita model juga untuk kartnya ya. Atau kart ini untuk listing dari si produknya. Oke, sedikit aja polesannya. Kita buat border rounded, padding 3, oke lah. Oke, bordernya nggak muncul ya. Border atau border? Border ya, border. Border gray 500, kita coba ya. Muncul nih. Terlalu terang atau terlalu tajam ya. Oke, border gray 200 nampaknya lebih oke. Lalu kita buat satu div untuk pembungkusnya ini. Div, terus kemudian kita kasih kelas space Y2 lah ya. Oke, di sini auto formatnya tadi nggak jalan atau kita disable. Nah, sekarang kita punya produk seperti ini ya. Width-nya langsung gede gitu ya. Nah, masalah width ini gampang, nanti kita atur aja ya. Oke, mungkin width-nya kita atur di sini. W48 bisa nggak ya? Oke, jadi kita punya list produk yang seperti ini. Kalau mau dibuat flex ya, kita buat flex saja. Kalau gitu spesinya tetap 2 flex. Oke, kita buat seperti ini. Oke, flash. Sekarang berarti harusnya nggak pakai
space ya, mungkin pakai bisa pakai gap harusnya ya, gap 2. Oke, di sini ada gapnya ya, jadi langsung ada gap untuk antar produk ini. Oke, di sini kelasnya mungkin saya akan buat text SM mungkin ya, text SM, text gray 300 mungkin. Wow, nggak kelihatan. Text gray 500. Oke, seperti ini. Nah, mungkin ini untuk sementara ya, jadi cukup seperti ini. Jadi nggak terlalu bagus juga, nggak apa-apa. Jadi ya aman-aman aja sebenarnya ya. Jadi di sini mungkin saya kasih padding 6 deh ya. Nah, oke, 6 biar agak menjorok ke dalam. Oke, jadi mungkin ini untuk video kedua kita ya. Jadi kita udah belajar bagaimana membuat CRUD atau create, read, update, dan delete. Tapi baru CR-nya ya, create dan read-nya aja. Dan kita juga udah belajar pagination plus file upload. Oke, kita lanjut untuk pembahasan yang lainnya seperti edit sama delete-nya di bagian berikutnya. Oke, see you.